video ini nanti kita akan bahas apa itu kehamilan ektopik, kemudian Ciri-cirinya apa? ciri-cirinya apa, kemudian penanganannya apa, faktor risiko dan penyebabnya. Jadi kita bahas tuntas di Kita bahas video ini. semuanya ya. Jadi sebelum kita ikuti videonya, simak dulu yang lewat berikut ini. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua. Dalam acara, Ya. Hari ini kita mau bahas tentang kehamilan di luar iya, kandungan. ya kebetulan kita baru dapat kasus, jadi mungkin yang ikut Instagram kita sama ikut page Facebook ya, dan Facebook. fanpage. Kemarin kita dapat kasus, jadi seorang ibu ini kehamilan ketiga, usia lebih dari 35 tahun, kemudian datang itu dengan keluhan nyeri perut, jadi nyeri perut hebat, kemudian sudah telat menstruasi, kemudian dites Tes spek positif. positif. Jadi kemudian setelah kita periksa nyeri perutnya cukup hebat, kemudian dari USG-nya kita dapatkan kehamilan di Luar saluran tuba, kandungan. jadi di luar dari rahim di tuba. Jadi akhirnya kita diagnosa dengan kehamilan ektopik terganggu. Kita lakukan operasi dan benar ketika kita operasi itu kita dapatkan darah di dalam rongga perutnya udah hampir 1 sampai 1,5 liter. Jadi lumayan banyak. Kemudian kita keluarkan darahnya, kita cari sumber perdarahan dan ketemu kehamilannya itu di pas di ininya di saluran tubanya itu. Jadi selesai kita lakukan operasi, alhamdulillah ibunya kondisi membaik. Jadi makanya kita karena dapat kasus ini kita Pengen bahas bahas saja, ya. bahas. Jadi di video ini nanti kita akan bahas apa itu kehamilan ektopik, kemudian Ciri-cirinya apa? ciri-cirinya apa, kemudian penanganannya apa, faktor risiko dan penyebabnya. Jadi kita bahas tuntas di Kita bahas video ini. semuanya ya. Jadi sebelum kita ikuti videonya, simak dulu yang lewat berikut ini. Jadi seperti kita jelaskan tadi di awal, untuk video ini kita akan bahas tentang kehamilan ektopik. Jadi yang belum familiar dengan kata-kata ektopik itu adalah kehamilan di luar Di luar kandungan. kandungan. Jadi normalnya itu kan kalau hamil itu di dalam rahim. Jadi kalau dikatakan di luar kandungan itu termasuk di pertama bisa di leher rahim, itu termasuk ke luar kandungan, di saluran tuba, kemudian di ovarium, sampai pada kehamilan di rongga perut. Oh, di Jadi rongga perut ya, juga bisa jadi ya? abdominal pregnancy namanya. Abdominal pregnancy, hamil dia berada di luar rahim tapi di dalam rongga perut. Saya selama jadi dokter pernah dapat 2 kasus seperti ini dan itu bisa sampai cukup bulan. Cuman tadi biasanya keluhannya banyak, tapi kebanyakan sih biasanya jarang sampai cukup bulan karena keluhannya banyak dan biasanya perdarahan. Jadi apa yang disebut dengan kehamilan ektopik yang tadi yang kita jelaskan. Jadi jika kehamilannya berada di luar kandungan. Jadi terserah apakah di tuba, di ovarium, pokoknya selama Yang dia tadi tidak berada dijelasin. di dalam rahim, itu dikatakan kehamilan ektopik atau kehamilan luar rahim. Nah, kalau ditanya kenapa sih bisa terjadi kehamilan ektopik ini? Jadi eh, normalnya gini, jadi ketika suami istri melakukan hubungan, kemudian spermanya akan masuk ke dalam vagina, kemudian masuk ke dalam rahim, dari rahim masuk ke saluran tuba, nanti ketemu sama sel telur di ovarium, setelah terjadi perkawinan dia balik lagi melalui saluran tuba, kemudian masuk di rahim, nempel di dalam rahim. Normalnya seperti itu. Kehamilan ektopik biasanya terjadi apabila terjadi gangguan balik dari tadi sel telur sama sperma yang udah kawin Udah tadi, ketemu tadi ya. dia nggak bisa balik ke dalam rahimnya. Jadi bisa nempel di saluran tuba atau malah nggak masuk sama sekali di ovarium nempel atau di dalam rongga perut. Makanya jadi apa saja yang bisa menyebabkan gangguan aliran balik tadi itu yang menyebabkan kehamilan ektopik. Paling banyak kehamilan ektopik itu terjadi di saluran tuba. Itu yang paling banyak, hampir 60-70% kehamilan itu berada di saluran tuba. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KET ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kelainan di tuba tadi. Tuba itu saluran di antara. Jadi kalau ini rahim, ada tuba, ada sel ovarium. Jadi kalau saluran kayak selang ini
bermasalah, biasanya di situ terjadi. Yang biasa kita dapatkan pertama misalnya pada faktor genetik. Jadi faktor genetik itu pada proses awal terciptanya si pasien ya, waktu proses awal. Jadi organnya itu tidak terbentuk sempurna, saluran tubuhnya tidak terbentuk sempurna. Misalnya apakah itu menyempitkah atau bulu-bulu di dalamnya tidak rata, permukaan tidak rata, sehingga ketika hasil perkawinan tadi balik nempel di situ, nyangkut di situ. Jadi Jadi faktor emang dari genetik. awal ya faktor Ya, genetik ya. kemudian bawaan lahir juga bisa. Kalau genetik itu kan memang dari faktor pembentuknya. Kemudian kalau misalnya ke bawaan lahir hampir sama sih dengan genetik. Jadi emang kelainannya dibawa sejak lahir. Kemudian kasus-kasus yang paling sering kita dapatkan itu adalah infeksi. Jadi peradangan. Jadi biasanya pada kalau pasangan suami istri yang menikah lama, tidak punya anak, kemudian sering infeksi di bagian kemaluannya, baik itu keputihan ataupun infeksi-infeksi di bagian bawah, itu paling sering penyebab untuk terjadinya KET. Kemudian juga perkembangan organ reproduksi yang kurang sempurna. Jadi mungkin hampir sama dengan yang awal kita Genetik dan ceritakan. ini ya Jadi bawaan. kalau secara singkatnya sih yang paling banyak penyebabnya adalah infeksi, radang panggul, kemudian kelainan lain, Faktor faktor genetik dan genetik, kemudian bawaan. bawaan sama itu. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Kemudian Oke. eh, gejalanya apa? Jadi kalau kita berbicara tentang gejala, biasanya eh, yang penting ada telat menstruasi, itu yang pertama. Jadi ada telat mens, Kehamilannya ya, berarti ya. jadi telat mens, kemudian dites positif, kemudian keluar darah dari vagina, nyeri. Oh ya. Jadi yang utama itu ada Flek dan nyeri. flek dan nyeri ini. Karena kalau kadang-kadang flek tapi tidak nyeri, bisa aja kadang-kadang seperti orang-orang yang mau keguguran. Oh ya. Jadi kalau keguguran biasanya keluar darah tidak disertai nyeri, tapi kalau keluar Atau darah black ovum juga yang bisa ya. sejenis-sejenis itu, Gitu ya. tapi kalau dia ada keluar darah kemudian nyeri, hati-hati dengan KET. Walaupun tidak semua yang nyeri itu akan KET. Kadang-kadang orang mau keguguran juga kadang-kadang nyeri. Makanya pentingnya USG di trimester pertama itu ini. Jadi kita bisa deteksi dari awal, karena kalau KE itu kehamilan ektopik, kehamilan di luar kandungan. Dengan KET bedanya kalau KET itu udah pecah. Oh gitu. Jadi kantung kehamilannya sudah pecah, sudah terjadi perdarahan dan sudah ada klinis bagi si ibu. Jadi sudah kadang-kadang kalau ini penanganannya telat bisa sampai meninggal dunia. Jadi perdarahan di dalam tuh nggak terkontrol. Makanya kalau kalau misalnya kehamilan awal pentingnya Periksa USG itu di situ. Jadi kadang-kadang kita kan USG nanti aja udah besar biar kelihatan sekalian. jelas. Padahal di trimester pertama itu wajib satu kali untuk kita lakukan USG. Termasuk salah satunya adalah untuk mendiagnosa ini KE atau KE. KET tadi gitu. Kalau kita kan kalau trimester pertama USG sok-sokan USG itu sering kan Iya, masyarakat dipikirkan ngapain. ngapain sih masih kecil kok udah OSG Padahal gitu. fungsinya, jadi USG itu bukan untuk lihat kelamin kok, jadi itu masalah. Jadi USG cuma untuk lihat kelamin, padahal banyak hal lain yang bisa kita evaluasi dengan USG ini. Oke, jadi tadi kita udah jelaskan apa faktor ininya, Terus ciri-cirinya. ciri-cirinya, kemudian faktor risiko. Faktor risiko ini apa aja yang kira-kira banyak kasus-kasus KET ini kita dapatkan. Jadi faktor risiko, faktor yang bisa menyebabkan KET. meningkatnya resiko KET. Yang pertama, biasanya KET ini sering kita dapatkan pada pasien-pasien yang sulit hamil. Jadi orang yang menikah lama tidak hamil, kemudian meningkat juga pada ibu-ibu yang usia lebih dari 35 tahun, kemudian meningkat pada pasien-pasien endometriosis, kemudian pada pasien-pasien yang riwayat tindakan berulang, misalnya uret yang berulang, SC berulang. Jadi itu juga termasuk salah satu resiko. Kemudian pasien-pasien yang memang ada riwayat infertility, jadi yang kayak tadi ya, pada pengobatan-pengobatan, jadi dia udah pernah diprogram, kadang-kadang itu juga resiko KET-nya meningkat. Kemudian yang terakhir pada ibu-ibu yang suka merokok. Oke. Jadi ibu yang suka merokok, baik ibu yang suka merokok atau suaminya merokok, di si ibu jadi pasif, jadi sehingga jadi perokok pasif, Meningkatkan jadi ini ya. meningkatkan itu. Jadi hati-hati bagi ibu-ibu yang belum punya anak yang suami merokok,
Kalau lagi berdua mending jangan jangan apa Kalau lagi suami merokok dihindari dihindari dulu berduaan. berduaan gitu. Oke, sekarang kita tadi udah jelaskan apa faktor resikonya apa, kemudian penyebabnya apa, gejalanya Ciri-cirinya apa. apa udah. Nah, bagaimana kita mendiagnosa? Jadi kalau untuk mendiagnosa, jadi kalau ibu mengalami ciri-ciri keluhan yang tadi, langsung ke dokter. Biasanya si dokter akan melakukan pemeriksaan USG. Nanti dari USG itu bisa dilihat apakah ada kehamilan di dalam kandungannya atau di luar kandungannya, apakah ada perdarahan. Jadi untuk diagnosanya harus memang ke Ke dokter. dokter Jadi ya, diperiksakan oleh USG. dokter. Nah, apabila sudah didiagnosa KE ya, kalau KE itu masih kehamilan di luar kandungan, apakah harus operasi? Tidak juga. Jadi kehamilan di luar kandungan itu kalau masih kecil, masih berbentuk kantung, itu kadang-kadang bisa dilakukan kayak kemoterapi. Jadi diberikan obat-obat, suntikan obat yang untuk mematikan selnya sehingga kehamilannya tidak berkembang. Bisa juga dilakukan laparoskopi. Laparoskopi operatif, jadi operasi dengan memakai minimal invasif. Iya, Itu biasanya dilakukan pada kasus-kasus kehamilan yang belum pecah. Tapi kalau sudah sampai pecah. pecah, ya mau nggak mau harus diopen. Jadi kayak operasi sesar, perut dibuka, Harus kita dibuka. cari sumber perdarahan dan dilakukan pengambilan. Jadi kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi Jadi semakin cepat ya, ketahuan semakin lebih lebih prognosanya iya, lebih lebih bagus baik. ya. Jadi kita tidak mengerjakan tindakan pada kondisi yang sudah ibunya sudah down dulu, jadi udah HB-nya rendah, udah perdarahan banyak, otomatis outcome-nya juga jadi lebih jelek dibandingkan ketika kondisi masih baik, dilakukan terapi lebih cepat, jadi prognosanya juga lebih Lebih baik gitu. bagus. Terus biasanya kalau habis operasi KE atau KET itu dok, itu kan ada yang di saluran tuba. Itu tubanya nantinya akan bermasalah nggak ke depannya? Jadi biasanya gini, kalau misalnya KET yang sudah pecah, biasanya kalau memang di tubanya juga pasti udah pecah, otomatis kita sudah nggak bisa ditinggal. Jadi biasanya kita ambil satu tubanya, kita potong tubanya sekalian dengan kehamilan. Otomatis nantinya di tuba itu sudah nggak berfungsi, buntu. Jika misalnya kalau ibu pernah KET sekali, kemudian saluran tuba yang satu masih baik, ya masih kemungkinan hamil. Tapi Masih, kalau misalnya KET di saluran tubanya jelek dua-dua, ya kemungkinan kalau hamil akan KE lagi. eh, jadi pilihan kalau untuk program program hamil kemungkinan bayi tabung. Kalau seandainya buntu dua-dua. Tapi kalau masih satu saluran masih baik, masih bisa program hamil secara biasa atau hamil secara biasa. kalau yang dengan obat atau laparoskopi itu masih ada kemungkinan tubanya akan lebih baik nggak dengan yang KET yang eh pecah? jadi kalau masih berbentuk belum pecah, masih ada peluang di konservatif. Artinya di konservatif itu dibuka, diambil ini, kemudian dijahit lagi. Jadi masih ada kemungkinan kita hanya mengambil ini aja kehamilan tanpa harus mengambil tubanya. Tapi kalau sudah pecah biasanya sudah susah. Makanya sekali Berarti lagi lebih pentingnya baik untuk USG USG trimester trimester pertama pertama. itu salah satunya untuk itu. Oke, saya kira udah Udah kita itu bahas aja semua yang ya. Jadi semoga dijauhkan dari KET karena paling tidak enak nyeri yang berlebihan, sakit banget, ditekan aja sedikit sudah kesakitan pasiennya. Jika ada yang ingin kita bahas, ada ada pertanyaan, pertanyaan bisa langsung di Instagram Instagram di Rizal Feni. rizalfitni.spog. Ya, nanti kita akan buat diskusi seperti ini. Jangan lupa untuk mendukung channel kita tetap berkembang. Subscribe. Subscribe, tekan tombol lonceng, like, di-share di media sosial Anda. Sampai ketemu di video Video berikutnya. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.